got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Vanessa Malari dari kelas 2A, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini kita akan melakukan praktikum tugas project dari penilaian peserta didik. Dan di sini kita udah ditemani oleh Bu Nur Aini dari guru SMA 1 Pecangaan. Oke, di sini kita akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Nur Aini. Boleh dimulai dulu ya Bu ya? Oke, jadi yang pertama nih Bu ya, bagaimana sih Ibu mengintegrasikan penilaian untuk perkembangan siswa SMA dengan kurikulum dan program sekolahnya? Ya, pada sekolah SMA 1 Pecangaan ini adalah menggunakan menggunakan kurikulum Merdeka. Ya, menggunakan kurikulum Merdeka, dan dalam penilaiannya itu menggunakan penilaian asesmen formatif dan asesmen sumatif, sehingga itu bisa diimplementasikan kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan. Terus lalu apa tuh metode penilaian yang paling efektif bagi Ibu untuk menilai perkembangan siswa di SMA dan kenapa? Yang paling efektif adalah dalam melakukan penilaian, metode penilaian itu ya sesuai dengan SOP. Kita bisa menilai dengan penilaian asesmen formatif dan asesmen sumatif. Terus selama ini Ibu merasakan tantangan apa saja yang sudah dihadapi dalam menilai perkembangan siswa SMA dan bagaimana Ibu mengatasinya? Tantangan ketika menilai perkembangan siswa itu ya sebenarnya banyak sekali tantangannya. Itu bisa dari siswanya sendiri dan dari metode ya. Nah, karena itu tantangan yang harus dihadapi itu setidaknya dari siswanya, ya, kita harus memberikan semangat yang karena untuk siswa, sehingga ketika akan menilai suatu pekerjaan anak itu mereka bisa mengakomodir dengan seperti itu. Terus kalau Ibu sendiri bagaimana menilai perkembangan sosial emosional siswa SMA Bu? Dan metode yang efektif untuk melakukannya itu apa aja? Emosional siswa di SMA 1 Pecangaan dia ada beberapa yang emosionalnya tinggi, dan itu bisa dibantu oleh pihak sekolah, di antaranya yaitu peran aktif dari berbicara, ya, saling berbicara, juga wali kelas bisa membantu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa. Dan apa cara mengatasinya? Ya, setidaknya kita harus ada dari suatu sendiri, harus ada pendekatan dan perhatian dari orang tua, sehingga nanti emosional anak itu bisa Gitu. Jadi yang terakhir nih ada bagaimana kalau Ibu sendiri menggunakan hasil penilaian untuk kebutuhan siswanya itu? Ya, sama di SMA Pecangaan ini yang penggunaan penilaiannya menggunakan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Biasanya di akhir semester itu ada kegiatan penilaian akhir semester secara bersama, dan itu untuk tahun ini menggunakan penilaian sumatif dengan berbasis kertas, yang sebelumnya itu menggunakan berbasis tulis online. Untuk kali ini itu digunakan kembali berbasis kertas. Gitu. Ya, mungkin cukup itu saja untuk
wawancara kita hari ini. Nanti kurang lebihnya akan kita lanjutkan lagi di part selanjutnya. Terima kasih. Halo guys, jadi kita ini sedang di SMN 1 Pecangaan dengan saya Vanessa Mailani Putri dari kelas 2A. Saya di sini akan mewawancarai dengan Febi Permatasari dari SMA Negeri 1 Pecangaan. Oke, kita langsung aja ya. Apa sih yang merasa di Febi tuh merasa nyaman dan didukung dalam proses belajar di sekolah? Saya merasa nyaman ya Kak, dan didukung karena guru-guru saya sangat peduli dengan kebutuhan dan minat saya. Mereka memberikan perhatian dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan saya. Terus bagaimana sih guru itu dapat membantu kamu dalam mengembangkan kemampuan minat kamu secara optimal? Guru saya sangat membantu ya dalam mengembangkan kemampuan dan minat saya. Mereka memberikan kesempatan kepada saya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang sesuai dengan minat saya dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, terus apa yang kamu butuhkan? Nah, dari guru dan sekolah untuk merasa bahwa kebutuhan kamu itu terpenuhi. Kalau saya membutuhkan dukungan dan perhatian yang konsisten dari guru dan sekolah, saya juga membutuhkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang sesuai dengan minat saya dan memiliki akses ke sumber daya yang memadai. Terus nih, ada lagi. Bagaimana cara guru memastikan bahwa setiap siswa merasa didengar dan dihargai dalam proses pembelajaran? Kalau guru saya sangat peduli dengan kebutuhan dan pendapat setiap siswa. Mereka memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelas dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Seperti itu. Lalu, apa yang membuatmu merasa bahwa pembelajaran di sekolah itu sangat relevan dengan kebutuhan minatmu? Pembelajaran di sekolah itu sangat relevan dengan kebutuhan dan minat saya karena guru-guru memberikan contoh-contoh yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memiliki topik yang sesuai dan dengan minat mereka. Lalu, bagaimana sekolah dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pembelajaran bagi semua siswa? Sekolah saya menggunakan teknologi ya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelajaran dengan menyediakan akses ke platform pembelajaran online, aplikasi edukatif, dan sumber daya digital lainnya yang membantu siswa dalam proses belajar. Lalu nih ada lagi untuk strategi dan penanganannya ya. Bagaimana sekolah dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keberagaman siswa dalam pembelajaran? Sekolah saya telah melakukan beberapa upaya Kak, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keberagaman siswa, seperti mengadakan kegiatan yang mempromosikan keberagaman dan inklusi, serta memberikan pelatihan secara kepada guru-guru untuk memahami kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Terus, apa yang kamu butuhkan dari guru dan sekolah untuk merasa didukung dalam proses belajar, terutama jika kamu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda? Saya membutuhkan dukungan dan perhatian yang konsisten dari guru-guru dan sekolah, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan saya. Guru saya telah melakukan upaya yang baik dalam memahami kebutuhan saya dan memberikan dukungan yang sesuai. Terus yang terakhir nih, bagaimana sih kamu berpikir bahwa sekolah itu dapat meningkatkan kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua untuk mendukung perkembangan individual siswa? Saya berpikir bahwa sekolah dapat meningkatkan kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua dengan mengadakan pertemuan yang lebih sering dan lebih efektif, serta menggunakan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi antara ketiga pihak tersebut. Sekolah saya telah melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan kolaborasi ini, dan saya merasa bahwa ini sangat membantu dalam mendukung perkembangan individual saya. Nah, untuk yang kedua, ini kita akan menanyakan hal-hal non-inklusif kepada Tik Febi. Untuk yang pertama nih, dampak terhadap pembelajaran. Apakah kamu udah merasa bahwa pembelajaran di sekolah sudah cukup efektif belum untuk meningkatkan kemampuan belajar? Sudah Kak, saya merasa bahwa pembelajaran di sekolah sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan belajar saya. Gitu. Lalu bagaimana kamu menilai dampak pembelajaran di sekolah terhadap kemampuanmu dalam menghadapi tantangan di luar sekolah? Saya merasa bahwa pembelajaran di sekolah telah membantu saya meningkatkan kemampuan saya dalam menangani tantangan di luar sekolah.
Terus yang kedua nih ada variasi perkembangan individual ya. Nah, terus apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa bahwa materi pelajaran tidak sesuai dengan minat dan bakat kamu? Saya akan berbicara dengan guru saya tentang hal tersebut ya, dan mencari sumber daya tambahan untuk memperdalam pengetahuan saya. Terus bagaimana kamu berinteraksi dengan teman-teman kamu yang memiliki kemampuan yang belajar yang seperti berbeda gitu loh dari yang lain? Saya akan berinteraksi ya dengan teman-teman saya dengan baik, dan kita tentunya akan saling membantu dalam proses belajar. Terus apa yang kamu harapkan dari guru dan sekolah untuk membantu kamu mengembangkan kemampuan dan minatmu secara optimal? Ya, saya berharap tentunya bahwa guru dan sekolah dapat terus memberikan dukungan dan kesempatan kepada saya untuk mengembangkan kemampuan dan minat saya. Terus ini yang ketiga nih ada strategi dan penanganan untuk non-inklusi ya. Apa yang ada di pikiranmu tentang cara guru mengelola kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar? Guru saya ya sangat baik untuk mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar siswa tentunya. Bagaimana cara kamu menilai efektivitas strategi pembelajaran yang digunakan di sekolah? Strategi pembelajaran di sekolah saya tentunya sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan belajar saya. Terus nih yang terakhir nih ada bagaimana sih kamu menilai dampak dari metode pembelajaran yang digunakan di sekolah terhadap hasil belajarmu? Metode pembelajaran di sekolah memiliki dampak yang sangat positif terhadap hasil belajar saya tentunya. Oh gitu ya, berarti ini kalau kakak sendiri menilai penilaian yang di SMA 1 Pecangaan itu udah cukup memuaskan ya? Iya, sangat cukup memuaskan. Oke, di sini kita akan menanyakan suatu hal yang mungkin lebih ke pribadi ya untuk Kak Feby. Bagaimana sih Kak kamu menilai perkembangan belajarmu sendiri selama di SMA 1 Pecangaan? Tentunya saya merasa bahwa perkembangan belajar saya sangat baik selama di SMA Negeri 1 Pecangaan. Guru-guru saya sangat peduli dengan kebutuhan dan minat saya, sehingga saya dapat mencapai hasil yang tentunya sangat baik. Lalu apa yang kamu pikir tentang pentingnya memahami perbedaan individual dalam pembelajaran? Saya pikir bahwa memahami perbedaan individual itu sangat penting dalam pembelajaran, karena setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda tentunya, sehingga guru harus dapat memahami dan memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, lalu bagaimana guru dapat membantu kamu dalam mengembangkan kemampuan dan minatmu secara optimal? Kalau guru-guru di SMA Negeri 1 Pecangaan sangat membantu dalam mengembangkan kemampuan dan minat saya. Mereka memberikan perhatian dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan saya, sehingga saya dapat mencapai hasil yang baik. Udah baik ya. Lalu yang ada di pikiranmu nih tentang peran sekolah dalam mengembangkan bakat dan minatmu dalam bidang teater? SMA Negeri 1 Pecangaan memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan bakat dan minat saya dalam bidang teater tentunya. Sekolah menyediakan fasilitas dan kesempatan yang sangat memadai untuk mengembangkan kemampuan saya dalam bidang teater. Nah, gini, bagaimana guru dapat membantu kamu nih dalam mengembangkan kemampuan akademis dan teater itu secara seimbang? Guru di SMA Negeri 1 Pecangaan sangat membantu dalam mengembangkan kemampuan akademis saya dan teater tentunya saya secara seimbang. Mereka memberikan perhatian dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan saya, sehingga saya dapat mencapai hasil yang baik dalam kedua bidang tersebut. Terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.